kita akan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau pimpin kita di dalam doa? Silakan maju. Oke semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan di cuaca yang mendung pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di sekolah ini Tuhan untuk melakukan aktivitas pembelajaran kami Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mulai aktivitas pembelajaran kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang turut serta dalam proses pembelajaran kami. Kami serahkan proses pembelajaran kami pada hari ini ke dalam nama-Mu, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih Nadine telah membawa kita dalam doa pagi hari ini. Nah, jadi sebelum kita mulai, kira-kira pagi hari ini ada yang tidak hadir? Tidak ada, Bu. Oh, tidak ada. Berarti hadir semua hari ini ya? Ya, bagus sekali. Berarti semangatnya luar biasa. Meskipun hujan, tetap datang semuanya ke sekolah. Pagi hari ini ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, tujuannya adalah peserta didik diharapkan nanti mampu menjelaskan jenis dan karakteristik bencana alam. Itu tujuan yang pertama. Nah, tujuan yang kedua, mengidentifikasi sebaran daerah rawan bencana alam di Indonesia. Nah, kemudian yang ketiga, nanti kalian akan diminta untuk mempresentasikan laporan sebaran daerah bencana. Nah, jadi untuk mencapai 3 tujuan ini, pagi hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Nah, jadi untuk pagi hari ini kita akan membahas jenis-jenis bencana dan juga sebarannya di Indonesia. Nah, kita lihat dulu gambar berikut ini ya. Oke, dari gambar ini kira-kira ini bencana alam apa ini yang terjadi kalau gambarnya seperti ini? Iya, gempa bumi ya. Nah, kemudian ini kebakaran ya. Apa yang kebakar ini? Hutan dan perasaannya ya. Oke, ini gunung meletus, bukan kembang api ya. Oke, kalau ini? Iya, kekeringan. Ya, tsunami. Banjir, ini yang sering terjadi di kota kita, apalagi sekarang ini musim hujan. Nah, jadi tadi ada berapa jenis bencana alam yang sudah ditayangkan? Ada? 6 ya, 6 bencana alam. Nah, jadi 6 bencana alam inilah yang akan kita identifikasi hari ini sebarannya di Indonesia di mana aja. Pada pagi hari ini, kita akan bagi kelompok. Nah, karena sudah sesuai dengan kelompoknya duduk, ya, sudah ada kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Pagi hari ini sudah ada 4 kelompok. Kita akan mendiskusikan dulu sebaran bencana alam di Indonesia. Ibu akan bagikan LKPD-nya untuk kalian.
kita akan presentasi kelompok karena di sini ada 4 kelompok. Nah, maka kita akan mulai dari kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, jadi tiap kelompok akan mempresentasikannya ke depan, nanti kelompok lain boleh menanggapinya. Oke, silakan dimulai dari yang pertama, kelompok 1, silakan maju. Selamat pagi teman-teman. Kami di sini akan mempresentasikan kerja kelompok kami. Kelompok kami yang beranggotakan Sapista, Budi, Glenn, dan Simon. Di sini Glenn akan menjelaskan identifikasi persebaran bencana alam di Indonesia. Oke, sambil diperhatikan, kelompok 1 sedang presentasi. Atau jenis bencana alamnya yang bagus. Prosesnya entah pemakaman di dalam bumi yang didorong keluar oleh gas bertekanan tinggi. Persebaran Indonesia-nya dataran Dieng, Jawa Tengah, Ternate, Bogor, Jawa Barat, Manado, Sulawesi Utara. 2. Kebakaran hutan. Penyebab terjadinya akibat menyebabkan bawah tulisan gunung berapi, gesekan antar ranting tumbuhan kering yang bersambungan minyak. Persebaran Indonesia, Riau, Kalimantan Tengah, Aceh, Kalimantan Barat. 3. Banjir. Penyebab terjadinya curah hujan di Asam, kondisi permukaan tanah lebih rendah dari laut, tentang wilayah dengan mengalir air laut terbit. Persebaran Indonesia-nya Jakarta, Bogor, Bandung, Solo, Palembang, dan Islam. Selanjutnya ada tsunami. Penyebab terjadinya itu yang pertama adalah gempa bumi di bawah laut, yang kedua letusan gunung berapi, yang ketiga longsor di bawah laut, lalu keempat hantaman meteor. Persebaran di Indonesia ada di Pulau Nias, Pulau Mentawai, Lampung, dan Banten. Selanjutnya ada kekeringan. Penyebab terjadinya yaitu yang pertama tidak mengalami hujan, kedua kemarau dalam waktu yang cukup lama, lalu ketiga curah hujan di bawah normal. Nah, persebarannya di Indonesia ada di Aceh, Riau, Jambi, Bali, NTT, dan Kalimantan Barat. Lalu yang terakhir gempa bumi. Penyebab terjadinya itu ada proses tektonik pergerakan bukit atau lempeng bumi, lalu kedua aktivitas sesar di permukaan bumi, 3 pergerakan geomorfologi secara lokal, contohnya terjadinya runtuhan tanah. Persebarannya di Indonesia yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, dan Banten. Jadi di sini persebarannya dari gunung letus itu ada di Sumatera Barat, Bogor, Jawa Tengah, Manado, dan Ternate. Kemudian untuk kebakaran hutan itu sering terjadi di Riau dan Kalimantan Barat maupun Kalimantan Tengah. Kemudian di kekeringan itu karena Riau sering terjadi kebakaran hutan, pasti sering terjadi kekeringan. Kemudian begitu juga dengan Kalimantan Barat. Lalu ada di Aceh juga. Kemudian gempa bumi itu ada di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung. Kemudian tsunami itu ada di Lampung, Banten. Lalu banjir itu sering terjadi di Jakarta, Solo. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang bertanya? Tidak ada. Oke, tepuk tangan 3 kali untuk kelompok 1. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Silahkan LKPD-nya dikumpulkan ke depan ya. Oke, selanjutnya kelompok 2. Selamat pagi saudara-saudari dan juga yang kami hormati, Bapak dan Ibu Guru. Kami dari kelompok 2 pada hari ini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang mengenai bencana alam. Selamat pagi teman-teman semua peserta kuliah. Di sini kami dari kelompok 3 yang menggunakan saya terakhir ada Dia, ada Dina, dan ada Johanna. Di sini kami akan presentasikan persebaran bencana alam di Indonesia. Oke, yang pertama ada jenis bencana alam. Yang pertama itu gunung letus. Penyebab terjadinya gunung letus ini sendiri yaitu endapan magma di dalam bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Persebarannya di Indonesia ada di Sumatera, Pulau Jawa, Bali,
Nusa Tenggara, Sulawesi. Kedua ada kebakaran hutan. Penyebab terjadi itu sendiri ada dua, manusia dan alam. Kalau manusia itu karena kebakaran liar dan alih fungsi. Kalau alam karena cuaca ekstrim. Saudara di Indonesia yaitu Sumatera Selatan, Lampung, sebagian dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, Kalimantan Barat Tengah dan Selatan. Tiga ada banjir. Penyebab terjadinya banjir meningkatnya yang ketiga adalah banjir. Banjir yang disebabkan meningkatnya muka air di sungai sebab akibat pasang laut maupun tingginya gelombang laut akibat badai. Yang kedua adalah banjir yang disebabkan oleh kegagalan saluran air pada manusia seperti bendungan, tanggul dan bangunan pengendalian banjir. Sebaran Indonesia ada di Aceh, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Nadine? Nah, jadi pagi hari ini kita kan sudah menggunakan model pembelajaran PBL. Jadi setelah kegiatan yang sudah kalian lakukan, kira-kira apa yang didapatkan gitu? Silakan. Refleksi dari saya tentang pembelajaran pada pagi hari ini, kita juga mengetahui ada beberapa jenis bencana alam di Indonesia. Bahkan kita tahu penyebab terjadinya apa dan letak persebarannya. Bahkan dari peta yang tadi dikasih oleh Julia, jadi kita lebih mengetahui lagi di mana daerah tersebut dan kita bisa meletakkan gambar-gambar yang menjadi simbol dari bencana alam tersebut. Mungkin refleksi dari saya hanya itu saja. Terima kasih. Oke, tepuk tangan 2 kali untuk Nadine. Sudah ada kirim di GCR, itu ada soal, silakan dijawab dulu masing-masing di kolom komentarnya ya. Ada soal di sini. Oke, saya kasih waktu 2 menit untuk menjawab soalnya. Oke, waktunya sudah habis ya. Nah, jadi sudah dikerjakan soal evaluasinya masing-masing, sudah dijawab. Dan jadi terima kasih untuk pembelajaran pagi hari ini. Untuk minggu depan kita akan masuk materi penanggulangan bencana. Jadi kita akhiri pertemuan hari ini, kita akan tutup di dalam doa. Oke, silakan Austin. Baik, teman-teman dan ibu guru, mari kita bersama dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih telah memberkati kami dari tadi malam sampai pagi ini. Tuhan, kami sudah menyelesaikan kegiatan kami pada pagi hari ini. Berkatilah kami agar dapat melanjutkan kegiatan kami yang akan kami laksanakan di waktu yang akan datang pada hari ini. Dan juga berkatilah guru-guru kami yang akan melampirkan materi-materi tersebut, mengajarkannya kepada kami agar kami dapat menerimanya